Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Isa Al-Masih. Ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya. Untuk selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Sekalipun mungkin hari ini Saudara ada dalam pergumulan, ya. Saudara ada dalam perjuangan dalam hidupmu. Tapi jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan melupakan kita sebagai ciptaannya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Tuhan yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami dapat berjumpa secara online melalui siraman rohani. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam diri kami, hati kami. Mari berkaryalah, bergeraklah leluasa. Dan buat kami Tuhan, dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan menyambut berkat firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar teladan apa yang diberikan oleh Daud di dalam hidup kita. Kita tahu saudara, kita tidak pernah bisa menduga apa yang akan terjadi di hidup kita. Kehidupan pun selalu berjalan, tidak selalu jalannya itu seperti apa yang kita mau. Hidup itu berjalan tidak selalu seperti apa yang kita kehendaki. Aku maunya seperti ini, kenapa terjadinya seperti itu? Itulah hidup yang tidak pernah bisa kita tebak saudara. Dan untuk itulah hari ini kita mau belajar saudara. Kita mau meneladani apa yang Daud berikan, apa yang Daud teladankan melalui hidupnya kepada kita. Di dalam Mazmur pasal 26 ayat 1. Di situ adalah dari Daud. Daud menuliskan begini. Mazmur 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah melakukan kesetiaan. Saudara, aku telah hidup dalam ketulusan. Itu Daud. Ketulusan artinya melakukan yang benar di hadapan Tuhan, melakukan keadilan, melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saudara, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Hari itu Daud pasti sedang berada dalam sebuah pergumulan, dalam sebuah perjuangan untuk memperjuangkan sebuah keadilan. Mengapa muncul kata berilah kepadaku keadilan? Berikanlah keadilan ya Tuhan. Itu artinya Daud sedang berada dalam situasi diperlakukan dengan tidak adil. Right? Setuju ya saudara? Tapi Daud berseru kepada siapa? Tuhan, ya Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Aku kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, inilah saudara, Daud ingin mengekspresikan imannya kepada Tuhan dan ingin memberitahukan kepada kita. Paling tidak hari ini ada dua hal saudara. Yang pertama adalah cara Daud merespon ketidakadilan yang diterimanya. Cara Daud merespon ketidakadilan yang dihadapinya adalah berseru kepada Tuhan. Berilah keadilan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Memintanya kepada Tuhan. Saudara berserunya kepada Tuhan. Dan teladan yang kedua adalah dari cara Daud menjalani hidupnya di dalam Tuhan. Cara Daud menjalani hidupnya dalam Tuhan ini sungguh-sungguh dalam sekali. Ini keren saudara. Daud menjalani hidupnya itu dengan apa? Aku telah hidup. Perhatikan, sebab aku telah hidup. Kalau kata telah saudara, itu artinya aku sudah. Kalau telah berarti aku selama ini aku melakukan. Di hari-hariku aku melakukan. Dan dia berani berkata kepada Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Lalu kemudian, kepada Tuhan aku percaya
dengan tidak ragu-ragu. Nah saudara, cara hidup Daud di dalam Tuhan ada dua. Teladan yang diberikan Daud kepada kita hari ini ada dua. Satu, cara dia merespon ketidakadilan yang diterimanya. Cara dia merespon pergumulan hidupnya. Cara dia merespon ketika dia menghadapi hal yang tidak diinginkannya, yang tidak dikehendikan, yang tidak dia lakukan tetapi dituduhkan kepadanya. Cara dia merespon adalah berseru kepada Tuhan. Kita tidak ada Alkitab yang mencatat Daud melakukan pembalasan. Daud sebelum menjadi raja, dia menerima perlakuan tidak adil dari siapa saudara? Dari Saul. Salah apa Daud saudara? Tapi Saul memperlakukan tidak adil kepada Daud. Salah apa Daud sampai anak kandungnya setelah menjadi raja, setelah Daud menjadi raja, anak kandungnya pun mengancam jiwanya, mengancam nyawanya. Tapi perhatikan saudara, Daud yang seorang raja, Daud yang seorang diurapi oleh Tuhan, Daud yang kita boleh katakan dia punya pasukan, dia punya kedudukan, dia punya istana, dia punya urapan dari Tuhan, dia punya penyertaan dari Tuhan, tapi dia berani dan dia bisa mengatakan, berilah keadilan kepadaku. Itu artinya seorang yang seperti Daud pun bisa berada dalam situasi hidup dan menerima perjalanan hidup dalam situasi di mana dia mendapat perlakuan tidak adil. Bukankah kita juga bisa saudara? Bukankah kita juga bisa menghadapi hal itu? Kita gak pernah bisa menduga apa yang terjadi dalam hidup kita saudara. Apa yang terjadi di tempat kita bekerja, apa yang terjadi di rumah tangga kita, apa yang terjadi di lingkungan di mana kita tinggal, di lingkungan di mana kita sedang menempuh studi, kita sedang merantau, kita bersama dengan family, bahkan di dalam tempat kita melayani. Saudara, kita gak pernah bisa menduga. Namun banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi sekali lagi satu hal kita percaya, kita punya tempat yang benar seperti Daud memberikan teladannya. Dia berseru kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, teladan yang kedua adalah mari kita meneladani cara hidup Daud. Dia enggak mempertanyakan kenapa aku mendapatkan apa aku. Enggak. Di dalam segala hal dalam kehidupannya, Daud melakukan ini sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Dan juga yang kedua, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Hari ini saudara, kita belajar dari hati Daud. Daud ingin kita tahu bahwa kehidupan itu sekali lagi berjalan tidak selalu baik-baik saja. Tidak selalu seperti yang kita kehendaki. Tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tidak selalu seperti apa maunya kita. Tapi bisa jadi apa maunya lingkungan, bisa jadi apa maunya mereka, apa maunya dia, itu yang kita terima. Tapi jangan pernah kehilangan pengharapan dan jangan pernah kehilangan arah untuk berseru kepada Tuhan dan untuk tetap menjaga hidup dengan menaruh percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu dan juga dengan menjaga ketulusan hati kita. Itulah hidup di dalam Tuhan. Saudara ingat siapa pribadi yang melakukan hal ini? Dia adalah Yesus. Yesus ketika ditangkap mengatakan, ketika ditangkap ya di Taman Getsemani, sang kamu penyamunkah aku? Sehingga engkau datang dengan pasukan untuk menangkap aku. Bukankah setiap hari aku berada bersama dengan kalian di bait Allah? Tetapi biarlah apa yang dikatakan kitab suci itu digenapi. Yesus memberikan teladan yang sangat mulia sekali. Hidup menjalankan apa yang dikehendaki Bapa dan tetap menjaga hidupnya untuk setia kepada Bapanya. Itulah teladan yang kita bisa teladani hari ini. Saudara, dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan hidup kita, mari saudara, kita tidak kehilangan arah yang benar untuk kita selalu berseru kepada Tuhan, tidak melakukan pembalasan terhadap perlakuan tidak adil yang sedang saudara hadapi. Di mana Tuhan aku sakit gak sembuh, di mana Tuhan aku butuh biaya gak ada bantuan, di mana Tuhan ketika aku terpuruk aku dihina, di mana Engkau Tuhan, saudara,
Saudara boleh bertanya seperti itu, tapi akhirilah dengan katakan, berilah pertolonganmu ya Tuhan, berilah keadilanmu ya Tuhan. Tapi katakan di hadapan Tuhan, aku akan tetap percaya. Lihat Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau. Saudara, jaga hati, jaga hidup kita ketika kita mengiring Tuhan Yesus, agar kita diberikan kekuatan senantiasa. Selamat mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang, kita berdoa saudara. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Tuhan, memang benar kehidupan yang berjalan di dalam dan di hadapan kami, hati orang-orang di sekitar kami, kondisi orang di tempat di mana kami bekerja, di mana kami tinggal, di mana kami bermasyarakat, di mana kami berkeluarga, berumah tangga, menjadi keluarga besar. Tuhan, kondisi-kondisi di mana kami berada di tengah-tengah mereka, bersama dengan mereka, tidak selalu seperti apa yang kami inginkan. Kadangkala tanpa kami duga, kami berada dalam posisi, kondisi ketidakadilan. Tapi hari ini kami diingatkan betapa Daud sudah menjaga hidupnya. Dan dia hanya berseru kepada Tuhan, memohon keadilan daripada Tuhan. Memohon keadilan hanya kepada Tuhan, memohon pembelaan hanya kepada Tuhan. Dan kami juga belajar, dari Daud kami belajar untuk selalu menjaga hidup kami, hati kami, percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu, dan menjaga hidup kami tulus adanya. Kami bersyukur punya teladan Daud, kami bersyukur punya teladan Yesus yang mengerjakan tugas dari Bapa sampai selesai. Inilah kami Bapa, datang dengan penuh ucapan syukur dan percaya Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.